Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang sedang menonton video kami. Yang terhormat Ibu Kamalia selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sosial emosional dan teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan kami dari kelompok PPL SMP 15 Banjarmasin. Di sini kami akan memaparkan mengenai tugas kami tentang LK 2.4 dan LK 2.5. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Mahdiana Komainah, ada rekan saya Muhammad Khairin Rezani Rosyadi, ada Nica Karania, dan juga Nisa Ulfalah. Next slide. Oke, sini kita masuk saja pada poin pembahasan di mana mengenai ruang kolaborasi LK 2.4. Di sini di LK ini ada tabel dan juga ada 4 pertanyaan di mana nanti masing-masing dari pertanyaan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya dan juga saya sendiri. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu pertanyaan apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Next slide. Nah, di sini kami juga merujuk pada sebuah jurnal menurut Abidin et al. 2015, salah satu peran guru adalah sebagai pendidik. Guru diharapkan dapat membantu siswa membentuk kepribadian secara utuh, mencakup kedewasaan intelektual, emosional, sosial, fisik, spiritual, dan moral. Jadi, seorang guru dapat selalu menjadi sosok yang terbaik di hadapan muridnya sebagai suatu contoh teladan. Nah, di sini, next slide. Di sini kami coba kaitkan contoh atau teladan ini kepada 5 kompetensi sosial emosional, yang mana itu yang pertama ada kesadaran diri dan pengenalan emosi, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama yaitu kompetensi kesadaran diri dan pengetahuan emosional, di mana pengenalan emosi, di mana di sini tantangan yang dihadapi oleh guru. Yang pertama itu bisa saja guru harus mampu mengenali dan memahami emosi mereka sendiri untuk menjadi contoh dalam hal kesadaran diri. Nah, di sini misalnya kita ambil contoh ketika menghadapi siswa yang sulit atau situasi yang penuh tekanan. Nah, guru harus bisa tetap tenang dan menunjukkan cara mengelola emosi mereka. Jadi guru tidak bisa atau terpancing emosi dengan adanya permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua itu pengelolaan diri atau mengelola emosi dan fokus. Nah, di sini salah satu tantangan yang dihadapi guru adalah mengendalikan emosi dan menjaga fokus dalam situasi yang kurang kondusif agar tetap menjadi teladan yang positif bagi siswa. Jadi kita sebagai guru harus mampu mengelola emosi kita sendiri. Jadi jangan mudah terpancing ataupun mudah diadu domba oleh orang lain maupun siswa di dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga itu kesadaran sosial, keterampilan berempati. Nah, di sini salah satu tantangannya yaitu menunjukkan empati secara konsisten terhadap siswa yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Tentu ketika kita mengajar di kelas, kita menemui beberapa siswa yang memiliki kebutuhan dan latar belakang yang beragam. Nah, di sini kita sebagai guru harus mampu menyadari dan memberikan empati kepada mereka. Selanjutnya yaitu kompetensi yang keempat, keterampilan berhubungan sosial, daya lenting atau resiliensi. Nah, di sini salah satu tantangan yang dihadapi oleh guru adalah membangun hubungan positif dengan siswa dan rekan kerja serta menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Nah, misalnya di sini seorang guru yang bisa menjaga hubungan positif baik dengan siswa, dengan sesama guru maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir yaitu kompetensi yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, tantangan yang dihadapi adalah misalnya membuat keputusan yang adil dan etis serta menunjukkan tanggung jawab sosial dan akademik. Misalnya ketika harus menangani pelanggaran aturan oleh siswa, seorang guru harus dapat mengambil keputusan yang tidak hanya adil tetapi juga mempertimbangkan konsekuensinya masing-masing seperti itu. Selanjutnya di sini kami juga coba hubungkan um, dengan EMC yang mana yaitu singkatan dari empathy, compassion, mindfulness, dan critical inquiry, di mana ini merupakan salah satu 4 kompetensi sosial emosional juga yang dikemukakan oleh UNESCO dan Mahatma Gandhi, di mana teman-teman mungkin juga bisa lihat di modul ajar, di sini juga disampaikan ada 4 kemampuan emosional selain yang 5 yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada empati. Nah, tantangan dihadapi guru seringkali harus menyeimbangkan antara berbagai kebutuhan siswa dengan beragam latar belakang dan kondisi emosional.
Jadi ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh guru, di mana guru harus bisa menghadapi tantangan tersebut dengan memberikan empati kepada para peserta didik maupun orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang atau compassion. Di sini salah satu tantangannya itu menunjukkan kasih sayang secara konsisten, bisa menjadi sulit ketika guru harus menyeimbangkan disiplin dan kedisiplinan dengan kebaikan hati. Guru juga perlu menangani emosi dan masalah pribadi mereka sendiri. Jadi di sini salah satu tantangannya itu tadi. Kemudian yang ketiga mindfulness, yaitu tantangan yang dihadapi menjaga mindfulness atau kesadaran penuh terhadap momen saat ini bisa menjadi tantangan karena tekanan dan distraksi dari berbagai tugas harian. Guru juga perlu memastikan bahwa mereka tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga mental dan emosional. Ini mungkin jadi salah satu tantangan yang sering dijumpai oleh para guru sekarang. Yang terakhir yaitu critical inquiry. Nah, guru harus menghindari memaksakan pandangan pribadi mereka dan mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan mandiri. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mengemukakan pandangan kita terhadap suatu permasalahan, tapi kita juga harus mendorong bagaimana siswa itu dapat berpikir secara mandiri terhadap suatu permasalahan. Nah, itu tadi untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus mengelola konflik antara siswa di kelas. Deskripsi kasus, saya mengamati sebuah situasi di mana dua siswa di kelas mengalami konflik interpersonal yang mempengaruhi keharmonisan lingkungan belajar. Siswa A dan siswa B sering terlibat dalam perdebatan kecil yang berakhir dengan ketegangan antara mereka. Konflik ini mempengaruhi suasana kelas secara keseluruhan, dengan beberapa siswa merasa tidak nyaman atau terganggu oleh kejadian tersebut. Kemudian penerapan kompetensi pembelajaran sosial emosionalnya. Yang pertama, kesadaran sosial atau keterampilan berempati. Tantangannya, guru harus mengidentifikasi akar permasalahan dan memahami perspektif masing-masing siswa untuk menangani konflik dengan bijaksana. Tindakannya, guru menggunakan waktu di luar jam pelajaran untuk berbicara secara individu dengan siswa A dan siswa B. Guru menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka merasa tentang situasi tersebut. Hal ini membantu guru membangun keterampilan empati dengan memahami perasaan dan pandangan siswa. Kemudian keterampilan berhubungan sosial, daya lenting atau resiliensi. Tantangannya mengajarkan siswa cara menyelesaikan konflik secara damai dan membangun hubungan yang positif di antara mereka. Tindakannya, guru mengorganisir kegiatan kolaboratif di kelas yang mendorong kerjasama antara siswa A dan siswa B. Mereka diberi tugas bersama yang memerlukan komunikasi aktif dan saling mendukung. Ini membantu memperkuat keterampilan daya lenting siswa dalam menghadapi konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di kelas. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tantangannya membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik. Tindakannya, guru memfasilitasi diskusi tentang alternatif cara menyelesaikan konflik secara konstruktif. Siswa A dan B diajak untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap diri sendiri dan teman sekelas. Mereka diberi kesempatan untuk merumuskan solusi bersama yang dapat diterima oleh keduanya, dengan dukungan dari guru sebagai mediator. Hasil dan pembelajaran. Melalui pendekatan ini, kedua siswa tidak hanya berhasil menyelesaikan konflik mereka secara damai, tetapi juga memperoleh keterampilan sosial emosional yang lebih baik. Mereka belajar bagaimana memahami dan mengelola emosi mereka, meningkatkan kesadaran sosial terhadap perasaan orang lain, serta mengembangkan keterampilan berhubungan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bagaimana pembelajaran sosial emosional tidak hanya penting dalam menyelesaikan masalah antar pribadi, tetapi juga dalam membangun komunitas yang inklusif dan mendukung di sekolah.
Next, untuk pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Jadi, sekolah itu memegang peran penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning, yang membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di kehidupan akademis dan personal mereka. Untuk mendukung pembelajaran ini, sekolah perlu mengintegrasikan sel ke dalam kurikulum, budaya sekolah, dan kebijakan mereka. Berikut adalah beberapa cara sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks 5 kompetensi sel. Yang pertama yaitu pada aspek kesadaran diri atau self-awareness, yaitu pengenalan emosi. Cara mendukung, yang pertama ada pelatihan emosi. Jadi sekolah bisa menyediakan program yang membantu siswa mengenali dan memahami emosi mereka. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan refleksi diri, sesi bimbingan, dan penggunaan alat bantu seperti jurnal emosi. Kemudian ada lingkungan aman, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi di mana siswa merasa nyaman untuk mengekspresikan emosi mereka dan berdiskusi tentang perasaan mereka. Namun ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama adalah stigma dan kekurangan pemahaman. Siswa mungkin merasa malu atau takut dihakimi jika mereka menunjukkan emosi mereka, terutama jika budaya sekolah belum mendukung keterbukaan emosi. Tantangan kedua ialah kurangnya sumber daya. Beberapa sekolah mungkin kekurangan sumber daya atau pelatihan untuk guru dalam mengajarkan kesadaran diri dan pengenalan emosi. Aspek kedua atau kompetensi kedua yaitu pengelolaan diri atau self-management, yaitu mengelola emosi dan fokus. Cara yang dapat dilakukan sekolah untuk mendukung adalah strategi pengelolaan stres. Sekolah bisa mengajarkan teknik-teknik pengelolaan stres seperti latihan pernapasan, meditasi, atau mindfulness untuk membantu siswa mengelola emosi mereka. Yang kedua yaitu dengan membangun rutinitas dan struktur, yaitu menciptakan rutinitas yang jelas dan lingkungan kelas yang terstruktur, sehingga dapat membantu siswa belajar mengelola waktu dan fokus mereka. Kemudian tantangan dalam menjalankan dukungan tersebut adalah adanya variasi kebutuhan siswa, di mana setiap siswa mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mengelola emosi mereka, sehingga sulit bagi sekolah untuk menyesuaikan program agar sesuai dengan semua kebutuhan. Pengaruh eksternal juga menjadi salah satu tantangannya, yaitu faktor-faktor eksternal seperti masalah di rumah atau tekanan dari media sosial dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk mengelola emosi dan fokus mereka di sekolah. Pada kompetensi ketiga, yaitu kesadaran sosial atau social awareness, yaitu keterampilan berempati. Cara mendukung yang dapat dilakukan adalah dengan kegiatan kolaboratif. Sekolah bisa mengadakan kegiatan P5 yang mendorong siswa untuk bekerja sama dan memahami perspektif orang lain. Diskusi kelas tentang empati. Jadi sekolah bisa mengadakan diskusi tentang pentingnya empati dan memberikan siswa kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan memahami perasaan orang lain. Tantangan dalam menjalankannya adalah kurangnya pengalaman beragam. Di beberapa sekolah, siswa mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda, yang bisa menghambat perkembangan empati mereka. Yang kedua yaitu tekanan akademis. Fokus yang berlebihan pada prestasi akademis bisa mengurangi waktu dan perhatian yang diberikan pada pengembangan keterampilan berempati. Kompetensi yang keempat yaitu keterampilan berhubungan sosial, relationships, atau daya lentur resiliensi. Cara mendukung yang dapat dilakukan adalah program bimbingan dan konseling. Jadi sekolah dapat menyediakan akses mudah ke konselor sekolah yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan hubungan sosial dan daya lenting. Kedua, dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan hubungan yang positif. Tantangan dalam menjalankannya yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah yang mungkin tidak memiliki cukup konselor atau waktu untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi semua siswa. Pengaruh negatif peer, siswa mungkin menghadapi tekanan dari teman sebaya yang dapat menghambat pengembangan keterampilan hubungan yang sehat dan resiliensi.
Yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Cara mendukungnya adalah yang pertama dengan simulasi keputusan. Menggunakan simulasi atau permainan peran di dalam kelas untuk melatih siswa dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, termasuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua yaitu dengan mengadakan diskusi etika. Jadi mengintegrasikan diskusi tentang etika dan tanggung jawab ke dalam kurikulum, membantu siswa memahami pentingnya membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Tantangan dalam menjalankannya, yang pertama adalah pengaruh dari luar. Siswa mungkin terpengaruh oleh tekanan teman sebaya atau lingkungan luar yang mendorong keputusan yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu kesulitan menghadapi konsekuensi. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat atau mengalami konsekuensi dari keputusan mereka, yang bisa menghambat pemahaman mereka tentang tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, yang keempat yaitu apakah karakteristik siswa bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Next. Baik, pada modul ajar sebelumnya kita telah belajar tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, di mana di sana telah dijelaskan tentang karakteristik peserta didik. Di dalam modul tersebut, karakteristik peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pada kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sehingga mana cita-cita atau tujuannya. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Selanjutnya, kami juga merujuk pada jurnal Alamsyah tentang pengertian pembelajaran sosial emosional, yaitu katanya didefinisikan sebagai proses yang dilalui oleh anak-anak dan remaja dalam menentukan dan mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara efektif untuk memahami dan mengatur emosi, mengatur tujuan positif, dan merasa atau menunjukkan empati pada yang lain. Next. Nah, menurut kami, karakteristik siswa bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Berikut kami uraikan beberapa karakteristik peserta didik yang dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional dengan kami kaitkan dengan kompetensi pembelajaran sosial emosional. Baik, yang pertama yaitu kesadaran diri, di mana peserta didik dalam kelas dari berbagai latar belakang budaya mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang cara mengekspresikan emosi pada dirinya. Lalu yang kedua, manajemen diri, di mana peserta didik dalam kelas memiliki berbagai tingkat perkembangan emosional yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka mengelola emosi. Di mana contohnya mungkin peserta didik yang memiliki perkembangan emosi yang belum stabil mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengelola emosi, mungkin lebih cepat merasa cemas atau frustasi. Sedangkan bagi peserta didik dengan perkembangan emosi yang baik akan dapat mengontrol emosi yang ada dalam dirinya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana peserta didik yang memiliki perkembangan kognitif yang baik dapat membuat pilihan yang tepat pada situasi tertentu. Di mana di sini contohnya, di mana peserta didik dengan perkembangan kognitif yang baik pasti mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis, sehingga mereka dengan yakin mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Sedangkan bagi peserta didik dengan perkembangan kognitif yang kurang, mungkin akan membuat keputusan yang tidak tepat dan gegabah. Lalu yang keempat, kesadaran sosial. Peserta didik dalam perkembangan sosial dan perkembangan moral yang baik dapat berempati dan memahami perasaan orang lain, akan lebih mudah berinteraksi dengan baik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu yang kelima, keterampilan hubungan sosial. Peserta didik dalam kelas pasti memiliki perkembangan sosial yang berbeda. Mereka memiliki kemampuan membangun hubungan yang kurang baik atau baik dengan teman-temannya dalam bekerja kelompok. Misal ada nih peserta didik yang introvert misalnya, mungkin dia merasa kurang nyaman dalam situasi berhubungan dengan orang lain. Sedangkan bagi siswa yang banyak bicara atau ekstrovert, mereka mungkin lebih mudah dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain di dalam kelas. Next. Nah, untuk mengatasi beberapa kendala yang telah saya sebutkan tadi, di sini kami paparkan beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan individual.
Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik secara individual, pendidik dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial emosional. Lalu yang kedua, memberikan pengarahan dan bimbingan. Guru dapat memberikan dukungan dan bimbingan individual kepada peserta didik untuk dapat membantu mereka mengatasi kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional. Lalu yang ketiga, guru menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana peserta didik merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan diri dan belajar dari kesalahan mereka. Lalu yang keempat, menerapkan metode pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan sosial emosional, di mana melibatkan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional ini, seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan lainnya. Baiklah, itu tadi pemaparan 4 isi tabel di LK 2.4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke ruang kolaborasi LK 2.5, di mana di sini kita akan mengkritisi tentang beberapa film. Film yang pertama yaitu Laskar Pelangi. Next. Pertanyaan yang pertama yaitu hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton dan teringat pada film Laskar Pelangi adalah, mungkin semuanya telah menontonnya tentang film Laskar Pelangi ini. Nah, yang dapat kami tarik kesimpulan yang pertama yaitu adalah kerja keras dan semangat. Laskar Pelangi menunjukkan bahwa kerja keras dan semangat adalah kunci untuk mencapai tujuan. Mereka menghadapi berbagai rintangan, tetapi mereka tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu contohnya yaitu Lintang adalah anak laki-laki yang mengasuh adiknya karena ditinggal ayahnya pergi melaut. Ia bekerja keras dan memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Ia rela setiap hari turun pagi untuk berangkat sekolah, dan ia bertemu buaya yang membahayakan dirinya sendiri. Serta ia giat belajar setiap malam dengan pencahayaan seadanya. Lalu yang kedua yaitu tentang persahabatan dan kerjasama. Film Laskar Pelangi menekankan pentingnya persahabatan dan kerjasama dalam mencapai tujuan. Mereka saling mendukung, membantu, dan menyemangati satu sama lain dalam menghadapi rintangan. Salah satunya yaitu ketika kepala sekolah meninggal dunia dan Ibu Mus berkabung. Beberapa hari Ibu Mus tidak berhadir ke sekolah, dan perlahan-lahan pun banyak peserta didik yang memutuskan untuk tidak berhadir juga ke sekolah. Namun terdapat 2 orang peserta didik yang hanya datang ke sekolah pada saat itu, Lintang dan Ikal. Lalu, pada saat itu juga, Ikal juga berpikir untuk mengakhiri sekolahnya. Namun, Lintang meyakinkan untuk tetap bersekolah untuk dapat mengejar cita-cita mereka. Lalu, mereka berdua memutuskan untuk mendatangi dan membujuk teman-teman lainnya untuk kembali ke sekolah. Pada saat itu, Lintanglah yang menjelaskan pembelajaran di depan kelas agar teman-temannya mendapatkan pendidikan yang layak. Next. Selanjutnya di sini ada optimis dan percaya diri. Film Laskar Pelangi mengajarkan kita untuk terus percaya diri pada kemampuan yang ada dalam diri kita walaupun diremehkan oleh orang lain. Di tengah segala keterbatasan, mereka berupaya untuk membanggakan nama sekolah dengan optimis dan percaya diri. Contohnya adalah ketika mereka mengikuti lomba cerdas cermat, pada saat itu jawaban yang diberikan Lintang dianggap salah dan dicurigai juri telah melakukan kecurangan karena menjawab pertanyaan matematika dengan sangat cepat. Namun, ada salah satu guru dari SD PN Timah yang mengajukan keluhan bahwa sebenarnya jawaban Lintang tersebut benar. Lintang pun akhirnya membuktikan jawabannya dengan menuliskan jawaban tulis dengan penuh percaya diri, dan pada akhirnya Lintang dapat membawa SD Muhammadiyah tersebut menang dalam lomba cerdas cermat tersebut. Baiklah, selanjutnya akan ditemankan oleh rekan saya. Baik, kita masuk poin yang ke B, yaitu bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Nah, pada film Laskar Pelangi adalah film yang mengisahkan perjuangan sekelompok anak di Belitung untuk mendapatkan pendidikan meskipun mendapatkan berbagai macam tantangan dan keterbatasan. Pada film ini, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam kehidupan para peserta didik. Yang pertama itu dedikasi dan semangat juang. Dari film Laskar Pelangi ini,
Mus dan Bapak Harfan menunjukkan dedikasinya dan semangat juang kepada SD Muhammadiyah agar peserta didik yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak, walaupun kondisi bangunan sekolah yang sangat tidak memadai. Mereka tetap mau mengajar di sekolah tersebut walaupun tidak digaji selama 2 bulan, tetapi mereka tetap optimis mengajar dari hati untuk peserta didiknya mengenai pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian poin yang kedua itu memberikan motivasi. Melalui film Laskar Pelangi ini juga, Bu Mus dan Bapak Harfan selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didiknya setiap proses pembelajaran dilakukan untuk mengejar mimpi dan percaya kepada potensi yang ada dalam dirinya untuk menggapai cita-citanya. Salah satu contohnya yaitu ketika para peserta didik yang ada di film tersebut terlambat masuk ke dalam kelas karena sedang bermain. Bu Mus dan Pak Harpan memberikan motivasi belajar dengan mengalihkan perhatian mereka menggunakan cerita Nabi Nuh agar mereka semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, masih di poin B juga, selanjutnya itu mempunyai kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat menarik minat dan motivasi belajar peserta didik, walaupun dengan berbagai keterbatasan. Contohnya, kita dapat mengajak peserta didik belajar di luar kelas, belajar sambil bernyanyi, belajar matematika menggunakan lidi, dan lain sebagainya, agar kiranya kita dapat menarik perhatian peserta didik tersebut. Kemudian ada bagian peduli. Sebagai seorang guru, Bu Mus sangat peduli terhadap peserta didiknya. Contohnya ketika peserta didik SD Muhammadiyah harus mengikuti ulangan di SD PN Timah, Bu Mus terlihat mengawasi anak didiknya di depan kelas selama ulangan dan mengkhawatirkan salah satu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian yakin dengan kemampuan peserta didik. Ketika melaksanakan proses belajar mengajar, Bu Mus terpukau dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Bu Mus menyalurkan kemampuan yang dimiliki peserta didiknya dengan meminta untuk mengikuti karnaval dan cerdas cermat. Bu Mus sangat yakin dengan kegigihan yang dimiliki oleh para peserta didiknya sehingga mereka pun mendapatkan piala kejuaraan dan mengubah pandangan masyarakat mengenai peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Jadi, film Laskar Pelangi ini memberikan banyak pelajaran berharga yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Berikut adalah hubungan film Laskar Pelangi dengan 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu berdasarkan kompetensi kesadaran diri. Pelajaran dari film tersebut mengenai kesadaran diri adalah tokoh-tokoh dalam film, terutama Lintang dan Ikal, menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang potensi dan kelemahan diri mereka. Lintang menyadari bakatnya dalam bidang akademis dan tetap gigih meskipun harus menghadapi banyak rintangan, seperti menjaga adik-adiknya dan bertemu buaya dalam perjalanan ke sekolah. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah kesadaran diri ini penting untuk pengembangan pribadi. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri, seseorang bisa lebih mudah menentukan tujuan dan cara mencapainya. Dalam konteks pendidikan, kesadaran diri ini membantu siswa memahami apa yang mereka butuhkan untuk berhasil dan bagaimana mengatasi hambatan. Yang kedua yaitu pelajaran dalam kompetensi manajemen diri. Pelajaran dari film adalah anak-anak di SD Muhammadiyah, meskipun dalam kondisi serba kekurangan, menunjukkan manajemen diri yang baik. Mereka belajar dengan tekun meskipun dengan fasilitas minim dan terus berusaha hadir ke sekolah meskipun ada hambatan besar, seperti Lintang yang harus berangkat pagi-pagi dan melewati bahaya. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah manajemen diri ini mencakup kemampuan mengatur emosi, pikiran, perilaku dalam berbagai situasi. Ini mencakup ketekunan, disiplin, dan motivasi diri, yang mana semuanya terlihat dalam upaya keras para siswa untuk tetap bersekolah dan belajar dengan baik. Kemudian, pelajaran dari film selanjutnya adalah pada kompetensi yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pelajaran dari filmnya adalah anak-anak di SD Muhammadiyah, meskipun dalam kondisi serba kekurangan, menunjukkan manajemen diri yang baik. Mereka belajar dengan tekun meskipun dengan fasilitas minim, dan terus berusaha hadir ke sekolah meskipun ada hambatan besar. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah manajemen diri ini mencakup kemampuan mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam berbagai situasi. Ini mencakup ketekunan, disiplin, dan motivasi diri, dan semuanya terlihat dalam upaya keras para siswa untuk tetap bersekolah dan belajar dengan baik.
Yang keempat, pelajaran dari film berdasarkan aspek atau kompetensi kesadaran sosial. Pada film Laskar Pelangi disebutkan bahwa para siswa di SD Muhammadiyah menunjukkan kesadaran sosial yang tinggi, seperti ketika mereka saling mendukung satu sama lain. Contoh lainnya adalah ketika Ikal dan Lintang berusaha membujuk teman-temannya untuk kembali ke sekolah setelah kematian kepala sekolah. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah kesadaran sosial melibatkan kemampuan memahami dan menghargai perspektif orang lain, serta menunjukkan empati. Ini membantu siswa untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Untuk aspek kelima, yaitu keterampilan berhubungan sosial. Pelajaran dari film Laskar Pelangi ini adalah persahabatan dan kerjasama antara para siswa dalam film sangat menonjol. Mereka bekerja sama dalam menghadapi tantangan seperti saat mereka mengikuti lomba karnaval dan cerdas cermat. Mereka juga saling membantu dalam belajar dan menjaga semangat satu sama lain. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah keterampilan sosial mencakup kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola konflik dengan baik. Keterampilan ini penting untuk membangun hubungan yang positif dan konstruktif dengan orang lain, baik dalam konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah hubungan film Laskar Pelangi dengan 4 EMC dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu empati. Film ini menunjukkan banyak momen empati, seperti ketika Bumus memahami dan mendukung peserta didiknya yang mengalami kesulitan. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosionalnya adalah empati ini memungkinkan peserta didik untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Yang penting untuk membangun hubungan yang baik dan mendukung lingkungan belajar yang positif. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang atau compassion. Pelajaran dari film ini adalah tindakan Bu Mus dan Bapak Harfan yang penuh belas kasih terhadap peserta didik mereka. Meskipun dalam kondisi yang sulit, menunjukkan betapa pentingnya belas kasih dalam pendidikan. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah belas kasih mendorong peserta didik untuk peduli dan membantu orang lain, yang penting untuk menciptakan komunitas belajar yang suportif dan inklusif. Kemudian yang ketiga yaitu mindfulness. Pelajaran dari film Laskar Pelangi ini adalah para guru dan peserta didik menunjukkan kewaspadaan dalam menghadapi tantangan sehari-hari atau seperti mengelola emosi saat mengalami kesulitan atau saat menghadapi kehilangan. Hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah mindfulness ini membantu peserta didik untuk tetap fokus, mengelola stres, dan membuat keputusan yang lebih baik dengan lebih tenang dan terkontrol. Yang keempat adalah critical inquiry. Pelajaran dari film ini adalah anak-anak didorong untuk berpikir kritis dan mengejar pengetahuan meskipun dengan keterbatasan yang ada. Seperti ketika Lintang menunjukkan kemampuan luar biasa dalam matematika. Hubungan dengan PSE-nya adalah penyelidikan kritis, memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi informasi secara objektif, berpikir analisis, dan membuat keputusan yang berdasarkan bukti yang penting dalam proses belajar dan perkembangan pribadi. Kemudian untuk film kedua yang akan kami analisis adalah film Dead Poets Society. Untuk pertanyaan pertama, yaitu hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film Dead Poets Society. Yang pertama, hal penting yang muncul adalah keberanian untuk bermimpi dan mengikuti impian. Salah satu kutipan penting dari Mr. Keating atau John Keating pada film ini yang berperan sebagai guru adalah, "Wonderful things are possible if we only dare dream them, boys. Be bold." Hal-hal indah mungkin terjadi jika kita hanya berani memimpikannya, anak-anak, maka beranilah. Ini menekankan pentingnya keberanian untuk bermimpi dan mengejar impian tersebut meskipun menghadapi berbagai resiko dan tantangan. Kemudian hal penting yang muncul kedua adalah keberanian untuk menjadi berbeda. Mr. Keating mengajarkan murid-muridnya untuk mendengarkan suara hati mereka sendiri dan memiliki keberanian untuk berbeda dari yang lain, meskipun itu berarti mengambil jalan yang tidak umum. Seperti yang tercermin dalam puisi Robert Frost, di mana pada Dead Poets Society ini banyak mengangkat kutipan-kutipan puisi. Salah satunya adalah "Two roads diverge in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference." Di mana ketika ada dua jalan yang bercabang, aku mengambil jalan yang jarang dilalui, dan itu akan membuat perbedaan yang besar. Selanjutnya adalah mengenai persahabatan dan solidaritas. Salah satu momen yang menunjukkan hal emosional dalam film ini adalah ketika siswa-siswa itu berdiri di atas meja,
untuk bentuk penghormatan kepada Mr. Keating setelah dia dipaksa untuk meninggalkan sekolah. Tindakan ini menunjukkan solidaritas dan rasa hormat yang mendalam terhadap pengaruh Mr. Keating dalam kehidupan para siswa-siswanya. Kemudian selanjutnya adalah dampak tragis dari tekanan dan harapan orang tua. Pada film ini juga menceritakan mengenai salah satu tokoh yaitu Neil Perry yang tragis mencerminkan tekanan yang luar biasa dari harapan orang tua dan sistem pendidikan yang kaku. Neil yang bersemangat untuk mengejar mimpinya dalam berakting, terperangkap antara impiannya dan harapan ayahnya, akhirnya memilih jalan tragis untuk mengakhiri hidupnya. Dan yang terakhir adalah mengenai inspirasi dan transisi pribadi atau perubahan pribadi. Tokoh bernama Todd Anderson yang pada awalnya sangat pemalu dan tidak percaya diri, itu menunjukkan transisi atau perkembangan menjadi individu yang berani mengekspresikan dirinya dan menunjukkan rasa hormatnya kepada gurunya yaitu Mr. Keating pada akhir film. Perjalanan Todd ini mencerminkan dampak inspiratif Mr. Keating terhadap para siswa. Film ini secara keseluruhan mengangkat tema-tema penting seperti pentingnya mengikuti panggilan hati, berdiri untuk keyakinan sendiri, dan nilai seni serta ekspresi diri dalam menghadapi konformitas dan tekanan eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin B, yaitu bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Di sini, film That's What Society menyoroti peran penting guru sebagai agen perubahan. Peran tersebut ditunjukkan melalui karakter John Keating yang menginspirasi para siswa di Walton Academy untuk berpikir di luar batasan dan mengejar impian serta bakat mereka dengan penuh semangat. Berikut adalah beberapa peran guru sebagai agen perubahan yang sudah kami ringkas menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mendorong pemikiran kritis dan kreativitas. Keating mengajarkan siswa-siswanya untuk berpikir kritis dan tidak hanya menerima apa yang diajarkan tanpa mempertanyakannya. Dalam salah satu adegan, Keating mengajak siswa-siswanya berdiri di atas meja untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, mengajarkan mereka pentingnya sudut pandang yang beragam. Next slide. Selanjutnya, memberikan inspirasi dan motivasi. Keating selalu memberikan motivasi kepada siswa-siswanya untuk mengejar mimpi mereka dan percaya pada potensi diri. Dia mengajarkan konsep Cup Dim Seize the Day, mendorong siswa untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dan menjalani hidup dengan penuh semangat dan keberanian. Poin yang selanjutnya itu menghargai individualitas. Keating sangat menghargai individualitas dan keunikan setiap siswa. Dia mendorong mereka untuk mengekspresikan diri melalui puisi dan seni, serta membantu mereka menemukan dan mengejar minat mereka yang sebenarnya. Misalnya, dia menunjuk Neil Perry untuk mengejar mimpinya di dunia teater meskipun mendapat tantangan dari ayahnya. Poin selanjutnya itu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui metode belajarnya, Keating mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keberanian, empati, dan integritas. Dia menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pencapaian akademis, tetapi juga tentang menjadi manusia yang baik dan berani mengikuti kata hati. Selanjutnya, membangun kepercayaan diri. Keating berperan penting dalam membangun kepercayaan diri siswa-siswanya. Dia membantu Todd Anderson yang awalnya pemalu dan kurang percaya diri untuk menemukan suaranya sendiri dan mulai percaya pada kemampuannya. Secara keseluruhan, film ini menunjukkan bahwa guru yang menjadi agen perubahan adalah mereka yang menginspirasi, memotivasi, dan membimbing siswa untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, serta mendorong mereka untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang bisa Anda pelajari dari kegiatan atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Film Dead Poets Society menawarkan banyak pelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Berikut, kami paparkan hubungan film Dead Poets Society dengan 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Pelajaran dari film yaitu para siswa di Walton Academy, terutama Neil Perry, mulai menyadari minat dan hasrat mereka yang sebenarnya berkat bimbingan Mr. Keating. Neil menyadari kecintaannya pada seni peran meskipun mendapatkan tekanan dari ayahnya. Hubungan dengan PSE adalah kesadaran diri penting untuk mengembangkan pribadi. Dengan mengenali minat dan hasrat mereka, siswa dapat menerapkan tujuan yang lebih sesuai dengan jati diri mereka. Dalam konteks pendidikan, ini membantu siswa memahami apa yang mereka butuhkan untuk
merasa terpenuhi dan sukses. Yang kedua yaitu manajemen diri. Pelajaran dari film, Todd Anderson yang awalnya pemalu dan tidak percaya diri, belajar untuk mengelola emosinya dan berani merekspresikan dirinya. Dia berhasil membaca puisi di depan kelas dan menunjukkan peningkatan dalam manajemen diri. Lalu hubungan dengan PSE yaitu manajemen diri mencakup kemampuan mengatur emosi, pikiran, dan perilaku. Keterampilan ini membantu siswa menghadapi tantangan dengan ketahanan dan disiplin, serta memungkinkan mereka untuk tetap termotivasi meski menghadapi hambatan. Next. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pelajaran dari film yaitu kemampuan para siswa untuk membantu kembali Dead Poets Society dan terlibat dalam kegiatan tersebut mencerminkan pemikiran kritis dan tanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil, meskipun menghadapi resiko. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melibatkan pertimbangan etika dan kesejahteraan diri sendiri serta orang lain. Ini membantu siswa membuat pilihan yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang keempat yaitu kesadaran sosial. Pelajaran dari film, Mr. Keating mengajarkan para siswa untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Seperti ketika ia mengajak mereka berdiri di atas meja untuk melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Apa sih hubungan dengan PSE-nya? Yaitu kesadaran sosial melibatkan pemahaman dan apresiasi terhadap perspektif orang lain. Ini membantu siswa untuk berinteraksi positif dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Next. Yang kelima yaitu keterampilan sosial. Pelajaran dari film, persahabatan antara para siswa, terutama antara Nell dan Todd, sangat kuat. Mereka saling mendukung dan mendorong satu sama lain untuk mengikuti impian mereka. Hubungan dengan PSE-nya yaitu keterampilan sosial mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola konflik dengan baik. Keterampilan ini penting untuk membangun hubungan yang positif dan konstruktif dengan orang lain. Next, selanjutnya berikut ini adalah hubungan film Dead Poets Society dengan 4 MCC dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu empati. Pelajaran dari film, Mr. Keating menunjukkan empati dalam terhadap para siswa, memahami dan mendukung kebutuhan serta keinginan mereka. Hubungan dengan PSE-nya yaitu empati memungkinkan siswa untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, yang penting untuk membangun hubungan yang baik dan mendukung lingkungan belajar yang positif. Lalu, yang kedua yaitu mindfulness. Pelajaran dari film, Mr. Keating mengajarkan siswa untuk hidup di saat ini dan memanfaatkan setiap momen, seperti yang diungkapkan dalam semboyan Carpe Diem. Hubungan dengan PSE-nya yaitu mindfulness membantu siswa tetap fokus, mengelola stres, dan membuat keputusan yang lebih baik dengan lebih tenang dan terkontrol. Next. Yang ketiga yaitu compassion. Pelajaran dari film, tindakan Mr. Keating yang penuh belas kasih terhadap murid-muridnya, meskipun seringkali melawan metode pengajaran tradisional, menunjukkan pentingnya belas kasih dalam pendidikan. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosionalnya itu, belas kasih mendorong siswa untuk peduli dan membantu orang lain, yang penting untuk menciptakan komunitas belajar yang suportif dan inklusif. Lalu yang keempat, critical inquiry. Pelajaran dari film, Mr. Keating mendukung para siswa untuk berpikir kritis dan mempertanyakan norma-norma yang ada, seperti ketika ia mengajarkan mereka untuk melihat puisi dari sudut pandang yang berbeda. Hubungan dengan PSE-nya yaitu penyelidikan kritis memungkinkan siswa mengevaluasi informasi secara objektif, berpikir analitis, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang penting dalam proses belajar dan perkembangan pribadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya film Sekolah Rimba. Pertanyaan pertama, hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film Sekolah Rimba. Hal penting yang muncul di pikiran saya adalah dedikasi
seorang guru dalam membawa pendidikan dan harapan kepada masyarakat pedalaman yang terisolasi. Film ini menggambarkan perjuangan dan semangat untuk memberikan kesempatan belajar pada anak-anak di daerah terpencil, serta menyoroti pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meraih impian dan mengubah nasib seseorang. Dedikasi guru dalam film ini menjadi inspiratif dan membangkitkan rasa salut terhadap upaya mereka untuk menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai positif kepada generasi muda yang membutuhkan. Pertanyaan kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Berikut adalah beberapa peran guru sebagai agen perubahan dalam film ini. Yang pertama, dedikasi tinggi. Ibu Guru Butet dalam film ini menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di daerah terpencil, yaitu di daerah rimba. Dia siap berkorban waktu, tenaga, dan emosi demi memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Next. Yang kedua yaitu inspirasi dan motivasi. Ibu Guru Butet sebagai agen perubahan mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi murid-muridnya. Dia mampu mengubah pandangan hidup anak-anak, memberikan harapan dan motivasi mereka untuk meraih impian mereka. Yang ketiga, keterlibatan dengan masyarakat. Ibu Guru Butet sebagai agen perubahan juga terlibat aktif dengan masyarakat sekitar. Dia membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat lokal untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Next. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Ibu Guru Butet menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam upaya mereka membawa perubahan positif. Yang kelima, kolaborasi dan kerjasama. Pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara guru, murid, dan masyarakat lokal juga menjadi poin penting yang dapat dipetik dari film ini. Guru sebagai agen perubahan perlu memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak demi mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat. Next. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Berikut adalah hubungan film Sekolah Rimba dengan 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Pelajaran dari film ini, Ibu Guru Butet menunjukkan kesadaran diri yang tinggi terhadap tujuan hidup dan nilai-nilai yang diyakini. Hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri guru memungkinkan mereka untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi yang mempengaruhi interaksi mereka dengan murid dan masyarakat. Next. Kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri. Pelajaran dari film ini, Ibu Guru Butet mampu mengelola emosi mereka dengan baik dan menghadapi tantangan dan rintangan. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu kemampuan guru untuk mengelola emosi, membantu mereka tetap fokus, tenang, dan produktif dalam situasi yang menuntut. Next. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pelajaran dari film ini, Ibu Guru Butet menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional, kemampuan guru untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai moral, membantu mereka menyelesaikan konflik, mengatasi tantangan, dan mempromosikan keputusan yang baik untuk kebaikan bersama. Next.
Kemudian kompetensi yang keempat yaitu kesadaran sosial. Pelajaran dari film ini, film Sekolah Rimba menyoroti pentingnya empati dalam hubungan antara guru dan murid serta dengan masyarakat lokal. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional, kemampuan guru untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, memperkuat hubungan emosional, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kualitas interaksi sosial. Next. Kemampuan yang kelima yaitu keterampilan sosial. Pelajaran dari film ini, Ibu Guru Butet menunjukkan keterampilan sosial yang baik dalam membangun hubungan yang positif, dengan sering berinteraksi dengan masyarakat rimba. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama guru memperkuat hubungan antara guru, murid, dan masyarakat lokal. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Next. Nah, kemudian berikut adalah hubungan film Sekolah Rimba dengan 4 MCC dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu empati. Pelajaran dari film ini, Ibu Guru Butet mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain sehingga dapat memberikan dukungan, pengertian, dan bantuan yang sesuai untuk anak-anak rimba. Hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional yaitu kemampuan guru untuk berempati, membantu memperkuat hubungan emosional, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kualitas interaksi sosial. Kemudian ada mindfulness. Pelajaran dari film ini, Ibu Guru Butet menunjukkan kesadaran diri yang tinggi terhadap tujuan hidupnya dalam membawa pendidikan ke daerah terpencil. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu kesadaran diri memungkinkan guru untuk mengenali dan mengelola emosi dengan lebih baik. Tetap fokus dalam situasi sulit dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan pemahaman diri yang mendalam. Next. Kemudian ada belas kasih atau compassion. Pelajaran dari film ini, Ibu Guru Butet menunjukkan kepedulian dan keinginan untuk membantu orang lain secara tulus, khususnya kepada anak-anak rimba. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu belas kasih memperkuat hubungan sosial, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, serta memotivasi guru untuk memberikan yang terbaik bagi murid dan masyarakat sekitar. Kemudian ada critical inquiry. Pelajaran dari film ini, Ibu Guru Butet menunjukkan kemampuan melakukan penyelidikan kritis dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam upaya membawa perubahan positif kepada masyarakat rimba. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu penyelidikan kritis membantu guru untuk menganalisis situasi dengan lebih mendalam, mencari solusi yang efektif, dan membuat keputusan yang berdasarkan pemikiran yang kritis. Next. Baik, ini ada pun beberapa sumber rujukan yang kami gunakan, seperti teman-teman bisa lihat pada bagian layar. Ada beberapa sumber rujukan, kemudian next slide. Oke, sebelum saya tutup di sini, bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, nanti video ini akan kami upload di bagian pada akun YouTube salah satu dari kami. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa saja melampirkan kolom komentar. Namun bila ada kendala dalam melampirkan pertanyaan di kolom komentar, teman-teman bisa sekalian hubungi salah satu dari kami untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap video yang kami tayangkan ini. Sebelum saya tutup, saya beri kesimpulan singkat saja bahwasanya pembelajaran sosial emosional ini perlu bagi kita sebagai calon guru profesional untuk kita pelajari, karena sebagai seorang guru tidak hanya perlu paham atau pintar secara materi atau pemahaman, tapi kita juga perlu memiliki sosial emosional yang stabil dan juga tidak mudah terkecoh oleh apapun. Di sini juga tadi beberapa sudah teman-teman lihat juga bahwasanya beberapa film juga memberikan salah satu contoh bagaimana peran guru sangat besar
besar dalam membentuk sebuah peserta didik menjadi pribadi yang lebih bagus seperti itu. Itu saja pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.